diberkati dengan 3 putra yang menurut saya sih ganteng ya, dan buat saya nggak tahu yang lain. Dan kebayangkan ya di satu rumah itu saya cantik sendiri gitu ya, jadi belum ada saingannya nanti. Dan kami berlima dalam satu rumah semuanya berbeda-beda karakter, tapi sebagai satu keluarga kami bersyukur ya. Buat saya sama Jeffrey bersyukur kami bisa selalu diberkati, dibekali juga dengan firman Tuhan untuk bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Dan ya saya yakin saudara-saudara di sini juga bisa melihat firman Tuhan itu amat sangat luar biasa. Anak kami yang pertama dan kedua bedanya sedikit, hanya 1,5 tahun. Mereka memanggil kami berdua papa dan mama. Anak kami ketiga bedanya cukup jauh, 7,5 tahun kemudian, itu bonus ya. Dan dia memanggil kami mami and daddy. Jadi kalau saya lagi di luar rumah, lagi di mall atau lagi di kemana lah ya, tanpa ada Evi, kita suka ngobrol. Mungkin orang-orang dekat kami yang nggak kenal, yang ini manggil papa mama, yang ini manggil daddy. Ini 2 mama nih kayaknya nih ya. Iya. Padahal nggak, kalau ada yang nggak jelas, 1 mama, Evi aja. Oke. Ya, intermezzo. Oke, jadi bersyukur pagi hari ini kita bisa ada di sini dalam rumah Tuhan. Di rumah kami banyak perbedaan pendapat, beda ini, beda itu, tapi kita sebagai keluarga kita terus bersatu dan kita punya joy. Dalam rumah Tuhan seperti ini juga pasti banyak perbedaan, beda pendapat, beda suku, beda macam-macam deh, beda background pendidikan, tapi bersyukur ya kita bisa sebagai satu keluarga berkumpul bersama, menyatukan hati di dalam rumah Tuhan. Ya, ini satu hal yang luar biasa sekali. Dan kami juga sangat semangat karena kita juga akan terus menikmati puji-pujian, nanti juga khotbah dari Bapak Pendeta Charles yang akan membuat kita lebih merasa joyful lagi ya. Dan kami 16 tahun yang lalu pertama kali kami datang ke jemaat ini, kami juga merasa sangat diterima, walaupun kami juga punya banyak kekurangan, banyak perbedaan. Kami merasa dikasihi dan akhirnya membuat kami memilih ini menjadi rumah kami juga. Oke. Nah, rumah Tuhan ini adalah rumah kita dan mari kita bersatu dalam doa. Oke. Mari kita menyatukan hati. Bapa di dalam surga, bersyukur buat hari yang baru yang Kau berikan buat kami bisa berkumpul di rumah Engkau dan kita bisa melihat bagaimana Engkau begitu baik ya Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, baik saat sedang up ataupun down, Kau selalu ada bersama kami. Saat ini kita berkumpul sebagai satu keluarga dan kita mau menyiapkan hati ya Bapak, menyiapkan hati, pikiran, bantu kami buat fokus dan bisa menikmati ibadah minggu pagi ini, bantu kami buat bisa full concentrate, jauh dari banyak kekhawatiran, banyak pikiran-pikiran yang bisa mengganggu kami sebelumnya. Jauhkan kami juga dari gadget yang bisa mengganggu. Bantu kita bisa konsentrasi, kita bisa memuji Engkau dalam puji-pujian, bisa menikmati sharing salib, bisa menikmati khotbah nanti yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Charles dan akan akhirnya membantu kami untuk bisa lebih bertumbuh lagi di dalam Engkau. Terima kasih Bapak di surga, ini semua karena kebaikan Engkau saja untuk terus berada bersama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma, opa, Bapak Ibu sekalian, boleh kita bangkit berdiri? Kita akan memuji Tuhan kita. Siapa yang semangat pagi ini untuk memuji Tuhan kita? Boleh angkat tangan? Siapa yang percaya Tuhan kita baik? Kita nggak afdol kalau kita sebagai satu jemaat nggak kasih salam dan pelukan yang hangat. Katakan Tuhan Yesus baik. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita bisa fokus. Karena yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Ada amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita.
wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Kami mengucap syukur, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami bersyukur memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, katakan Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa, Kaulah Bapa, karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat kasih-Mu padaku, ku rasakan. Kaulah Bapa, Kaulah Bapa, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu,
kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, katakan kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, lah Tuhan Allahku. Segala pujian bagi, segala pujian, segala pujian. Surga bumi kan kuduslah Tuhan. Segala pujian, segala pujian bagi-Mu, segenap nafas. Surga bumi berseru, kuduslah Kau Tuhan nama-Mu. Tuhan nama-Mu, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan nama, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan nama-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan komuni. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan komuni. Kita lihat lagi betapa pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa untuk setiap kita. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my foreman in the fire, time of the time. Born of His Spirit, was in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Come on, sing it. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the order from tomorrow. I saw them. So this is my story, and this is my song. I'm praising my risen King.
answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Selamat pagi Jemaat. Saat ini adalah saat di mana kita akan bersama-sama mengenang kembali kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Saat ini saya ingin mengajak kita juga untuk bisa mempersiapkan roti dan anggur kita juga. Dan pada pagi hari yang luar biasa ini saya ingin mempersilahkan saudara saya, brother saya Rahmat, untuk bisa berbagi kepada kita semua arti salib dalam kehidupannya. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Bersyukur pagi hari ini kita bisa kembali beribadah bersama. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi makna dan arti salib dalam kehidupan saya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Santosa, umur 56 tahun. Saya ada di ministry Empty Nester, biasa disebut ministry keren, walaupun kami sudah orang-orang yang berusia. Ya, saya dibesarkan dari keluarga sederhana, 9 bersaudara. Saya bungsu dari keluarga Jawa dan dididik dengan budaya Jawa dan keyakinan tertentu. Bahkan semasa SMA saya belajar 3 tahun untuk keyakinan itu. Hidup adalah pilihan, itu yang sering istilah kita dengar. Bahkan kita sering mengucapkannya seperti itu. Mungkin pengertian kita hanya sebatas pilihan pekerjaan, rumah, atau hal-hal yang kita suka. Perjalanan kekristenan saya dimulai tahun 92 ketika saya mulai di akhir masa kuliah. Saya mulai bertanya, saya mempertanyakan apa pilihan dan tujuan hidup saya. Mencari sosok Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta, Tuhan yang selama itu saya nggak dapatkan, nggak ada hubungan secara pribadi. Walaupun saya sudah
mempelajari keyakinan tertentu selama 3 tahun. Akhirnya Tuhan menuntun saya bertemu dengan teman kuliah juga. Saya diperkenalkan dengan Alkitab dan sosok Yesus. Tapi itulah awal daripada keputusan saya, ujian saya memilih mau mengikut jalan hidup seperti Yesus. Penolakan dari keluarga, dari teman, saudara, bahkan mereka bilang siapa sih Yesus gitu. Tapi saya percaya itu pilihan saya yang benar. Saya yakini itu karena saya sudah sedikit belajar juga, dan saya yakini dan bahwa Yesus sudah mau mati di kayu salib berkorban buat saya, membenarkan saya, dan saya yakin bahwa itu pilihan yang benar. Kemudian 4 tahun saya menjalani pilihan saya menjadi Kristen. Saya memutuskan memilih menikah. Tuhan berkati saya dengan istri dan 2 orang anak, sepasang laki-laki dan perempuan. Kemudian perjalanan masih berlanjut. 4 tahun kemudian saya menemukan pencarian saya. Saya keliling-keliling. Saya berlabuh di jemaat ini, Gereja Kristus di Indonesia. Saya dibaptis tahun 2001 bulan Agustus tanggal 18. 1 minggu kemudian istri saya dibaptis, dan kedua anak saya juga waktu SMA mereka juga menjadi murid dibaptis. Saya bersyukur perjalanan masih berlanjut. 10 tahun pernikahan kami, istri dinyatakan mengidap penyakit kanker. Berjuang melawan sakit, pengobatan dengan segala upaya 7 tahun jalani itu. Akhirnya Tuhan memutuskan memanggil istri saya. Kami kehilangan, anak-anak kehilangan. Belum sampai di situ, 58 hari kemudian setelah istri meninggal, saya berurusan dengan pihak kepolisian dan kejaksaan karena ada masalah di dalam pekerjaan saya. Akhirnya saya dinyatakan bersalah. Saya 1 tahun 3 bulan menjalani hukuman. Tapi saya tetap bersyukur melihat kembali kepada Yesus, bahwa Yesus sudah mau mati buat saya, berkorban buat saya. Pengorbanan saya buat anak-anak saya tidak seberapa dibanding pengorbanan Yesus. Saya harus bertanggung jawab kepada anak-anak, pendidikan, saya mencari nafkah sebagai single parent. Tapi saya bersyukur bahwa Yesus menguatkan saya. Lukanya tidak sebanding luka yang saya alami ketika saya menjalani itu. Saya disertai, saya dijauhkan dari hal-hal yang buruk di dalam penjara. Saya bersyukur bahwa Tuhan memberkati keluarga kami melalui jemaat yang mengasihi kami, melalui orang-orang yang Tuhan datangkan untuk memberkati kami, membantu kami baik secara moral dan material. Bahkan anak-anak saya diberkati, mereka bisa melanjutkan kuliah di sekolah kedinasan tanpa mengeluarkan biaya. Bahkan keduanya saat ini sudah bekerja sebagai ASN, mengabdi kepada negara seperti di Kementerian Keuangan, Kepabeanan dan Cukai. Saya bersyukur akhirnya semua bisa berjalan. Saya melihat tangan Tuhan yang tak pernah kelihatan terus bekerja dalam kehidupan saya. Juga sekarang dalam pekerjaan saya sekarang ini, saya bekerja di Yayasan Hope Indonesia dari tahun 2015. Saat ini saya sudah jalani. Tuhan memberikan saya buah-buah roh. Tapi juga dalam pekerjaan kita Yayasan Hope punya nilai juga 9 core value, diantaranya belas kasih dan motivasi yang murni, supaya apa yang kami lakukan bisa benar-benar membantu, berdampak, menghasilkan hal yang baik bagi orang-orang yang kita bantu. Saya bersyukur ini adalah pilihan juga. Pekerjaan ini bukan pekerjaan yang secara finansial menghasilkan uang atau bisa menjadi kaya. Tapi saya percaya bahwa ini Tuhan menuntun saya. Dalam keadaan tertentu mungkin kami sulit, tapi Tuhan senantiasa mencukupkan saya. Saya bersyukur bisa bekerja di Yayasan Hope Indonesia, membantu
mengasihi orang-orang yang di luar sana membutuhkan. Saya sendiri juga di program Saturday Academy, khususnya anak-anak. Setiap Sabtu saya bisa bertemu dengan anak di komunitas. Saya belajar mengasihi anak-anak. Diberi kesempatan Tuhan kembali untuk mengasihi. Waktu saya dulu melakukan kesalahan mendidik anak saya, yang sekarang saya bisa diberi kesempatan. Saya bersyukur saya diberikan pengertian bahwa pilihan hidup bukan soal pekerjaan, tentang rumah, ataupun tentang materi atau hal apa. Tapi Tuhan percaya bahwa saya bisa menjalani itu dan Tuhan cukupkan. Bapak Ibu Saudari-saudari, saya bersyukur bahwa penderitaan yang pergumulan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita bukanlah suatu hal yang menyedihkan, yang harus diratapin terus-menerus. Tapi saya mengajak untuk kita bisa menyikapinya dengan terus beriman dan percaya bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itu telah membuat saya juga semakin mengerti semuanya tentang mengasihi, melayani, mau berkorban seperti Yesus mau berkorban buat saya, menyembuhkan luka saya, dosa-dosa saya diampuni dengan kesalahan saya yang mungkin di mata manusia saya nggak bisa dimaafkan. Tapi hari ini saya bersyukur. Bapak Ibu, mari kita bisa melihat bersama-sama salib Yesus, bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa membantu kembali juga saya secara pribadi, kepada juga jemaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tuhan dimuliakan. Amin. Saya percaya kita sangat dikuatkan oleh sharing dari kesaksian dari brother kita Rahmat. Saat ini saya ingin mengajak jemaat untuk bisa mempersiapkan roti dan anggur kita. Kita siapkan roti dan anggur kita untuk mengenang kembali kematian Tuhan di atas kayu salib dan menghargai setiap pengorbanannya. Di buku 1 Korintus 11 di ayat 23 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau Tuhan atas pengorbanan Engkau di atas kayu salib untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, setiap detail dalam penderitaan Engkau Tuhan memperlihatkan kepada kami dan menguatkan kami Tuhan, bahwa setiap pergumulan, tantangan, cobaan hidup yang kami alami Tuhan, tidak ada bandingannya dengan Engkau Tuhan. Memang apa yang dikatakan 1 Korintus Tuhan, bahwa pemberitaan tentang salib adalah kekuatan bagi kita yang percaya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini Tuhan, kami secara pribadi belajar dari brother kita Rahmat Tuhan. Dari setiap kesaksiannya Tuhan, dia tidak lupa menyematkan kata saya bersyukur, saya bersyukur. Berulang kali Tuhan kita mendengar brother kita Tuhan, despite of everything yang dia alami Tuhan,
dia bisa mengucapkan saya bersyukur Tuhan. Itu semua karena pengertian dia dan pengenalan dia akan pengorbanan Engkau Tuhan. Dan itu juga Tuhan seperti 1 Korintus tadi katakan Tuhan, yang dia lakukan memberikan kesaksian, memproklaim kasih Engkau melalui salib Engkau Tuhan. Bantu kami juga semua di ruangan ini Tuhan, ketika kami lihat kepada firman Engkau Tuhan, melihat ada orang-orang Tuhan yang menjadi kuat Tuhan karena kesaksian mereka akan pengenalan mereka akan Engkau. Begitu juga kami hari ini juga Tuhan. Terima kasih Bapak buat kesempatan ini untuk kami bisa sekali lagi bersama-sama mengenang kematian Engkau. In remembrance of you Lord. Bantu kami untuk kami senantiasa memproklaim kabar baik ini kepada semua orang. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, sembari itu tray boleh dijalankan. Siapa yang semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Wow, sungguh luar biasa. Boleh kita sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang begitu luar biasa. Siap untuk memuji Tuhan? Boleh yang sudah taruh anggur dan ini, boleh kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita angkat satu pujian. Come on! Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Say, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Tuhan, berita bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan. Ku kan terbang. Tepuk tangannya mana buat Tuhan kita. Yeah, bersamamu. Come on church, dalam kemuliaan. Are you ready? Firman-Mu, teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Say, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan.
Selamat pagi, brothers sisters. Hari yang indah ya, selalu excited ya bisa melewati satu hari Minggu lagi bersama-sama, karena kita bisa mengingat penyertaan Tuhan yang luar biasa sepanjang minggu ini. Amin. Siapa yang merasa Tuhan baik selama minggu ini? Yuk kita kasih salam dulu dong, kanan kiri. God loves you. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Iya. Kita ucapkan juga terima kasih ya buat song ministry kita yang sangat bersemangat ya, energetik, memimpin kita dalam puji-pujian. Mari kita ucapkan terima kasih buat song ministry kita. Oke, sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, kita akan mulai dengan doa dulu. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan di surga, bersyukur sekali Tuhan memiliki Tuhan seperti Tuhan, dan bisa belajar dari firman-Mu adalah satu sukacita bagi kami semua Tuhan. Tuhan, karena firman Kau itu menuntun jalan kami Bapa, dan senantiasa membantu kami untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih bijak, lebih kudus Tuhan, lebih serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, biar Engkau menjadi pusat dari pemberitaan firman, dari pujian kami Tuhan, terlebih lagi dari segenap kehidupan kami Bapak. Sertai hamba-Mu dan juga setiap kami yang hadir Tuhan saat ini Tuhan, agar firman ini bisa sungguh-sungguh bertumbuh dan berbuah Tuhan di dalam hidup setiap kami di sini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, amin. Amin. Bulan ini kita akan belajar dari buku Yesaya ya, bersama-sama ya. Seperti kita udah dengar bulan lalu, brother kita Pendeta Yance Ferdinand ya, sudah berkhotbah tentang penghakiman dan juga keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Dan hari ini saya akan fokus dari buku Yesaya, tapi tentang kekudusan yang daripada Tuhan ya. Nah, buku Yesaya itu menarik ya. Buku Yesaya itu adalah satu buku yang disebutnya adalah Injil kelima. Ya, jadi bukan Injil Barnabas ya, kalau itu bukan dari Tuhan ya, dan lain-lain. Tapi Yesaya ini adalah Injil kelima. Kenapa? Dia bicarakan tentang kedatangan juru selamat. Banyak ya nubuat-nubuat di Yesaya ya. Dia bicara tentang penyalipan, dia mengajarkan tentang kekudusan, bagaimana mengikuti Tuhan, dan juga sebagai umat Tuhan itu kita dimurnikan ya, diuji, dimurnikan lewat penderitaan untuk bisa semakin mirip seperti Kristus. Nah, waktu kita berdiskusi ya, orang yang akan berkhotbah selama bulan ini, kita diskusinya biasanya kan kita membagi pasal ya, untuk jemaat bisa mendapatkan semua sejauh-jauhnya yang kita bisa pelajari dari sebuah buku ya. Tapi yang dari Yesaya ini khusus kita agak bingung karena 66 pasal. Dan juga tentang misalnya tentang keselamatan, di depan ada, di tengah ada, di belakang ada lagi. Jadi kita nggak bisa bagi-bagi potong-potong gitu ya. Akhirnya kita baginya based on topik ya. Dan kita akan belajar dua. Yang minggu lalu udah Judgment and Hope of Salvation ya. Sekarang kita akan belajar dari Holiness of God sama-sama ya. Nanti minggu-minggu berikutnya kita akan belajar bagaimana bisa trust in God. Terus tentang hati-hati terhadap penyembahan berhala. Tentang Yesus itu di Jumat Agung, dan juga New Heaven and Earth waktu kita merayakan Paskah bersama-sama ya. Jadi ini basically akan kita pelajari selama satu bulan ini. Semoga jemaat diperlengkapi ya dari pengertian dari seluruh kitab Yesaya ini. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang kekudusan Tuhan, udah nggak mungkin ya dari buku Yesaya itu kita lepas dari yang namanya Yesaya 6. Yesaya 6 itu adalah pusat atau puncak ya daripada penggambaran tentang kekudusan Tuhan ya. Dan saya akan membaca dari ayat yang pertama sampai ketiga. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ini ngeri banget ya. Ya, coba kita bayangin di hari yang indah, suatu hari yang indah, kita lihat penglihatan tentang Tuhan. Tuhan duduk di atas tahta yang menjulang, tinggi banget, udah gitu dia punya jubahnya itu panjang banget sampai memenuhi bait suci ya. Ini menggambarkan betapa Tuhan itu sangat tinggi, sangat luar biasa, sangat terhormat ya. Dan bahkan orang Israel mendewakan bait suci itu menjadi tumpuan kakinya dan ujung jubahnya aja. Ya, jadi Tuhan itu di atas gereja, Tuhan itu di atas bait, Tuhan itu di atas segalanya. Ini adalah gambaran yang diberikan
dalam penglihatan Yesaya itu ya. Nah, kita lanjut lagi. Para serafim, nanti saya jelasin ya serafim itu apa. Berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Waduh, kalau kita lihat penglihatan kayak gini gimana perasaan kita? Ngeri-ngeri juga ya. Sangat alive, sangat hidup dan sangat mencengangkan. Ini adalah penglihatan yang sangat luar biasa ya. Nah, saya ingin kita bahas ayat ini dari satu persatu ya. Pertama, firman itu tentang kekudusan Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan datangnya persis di tahun waktu Raja Uzia meninggal. Ya, kita tahu dong, kalau raja meninggal berarti terjadi yang namanya perubahan dari suhu politik. Betul ya? Terjadi turbulensi, terjadi ketidakstabilan seperti kita sekarang lah ya. Baru selesai pemilu, nanti semoga terjadi perpindahan kuasanya itu sangat smooth, betul nggak? Tapi ini adalah backgroundnya bahwa firman itu, penglihatan itu tentang kemuliaan Tuhan datang persis seperti waktu si Uzia ini meninggal. Dan Uzia ini bukan raja yang ecek-ecek. Ini mungkin salah satu raja yang paling membuat Israel itu kaya raya. Ya, jadi mungkin dia adalah raja yang kekayaan Israelnya itu di bawahnya Salomo aja. Jadi ini raja yang sangat sukses, cuman dia disebutnya adalah the cursed king, raja yang terkutuk. Ya, dan ini plakatnya ini benar-benar ketemu. Dan judulnya artinya adalah Uzia the cursed king, tulisannya. Uzia raja yang terkutuk. Kenapa dia terkutuk? Karena dia di akhir usianya nggak tahu kenapa ya, dia kesambet apa, terus dia melakukan sesuatu di luar kehendak Tuhan. Dia mau membakar korban, ya seperti yang dilakukan oleh siapa? Siapa? Bukan imam tapi bakar korban. Siapa? Saul. Ya, dan dia akhirnya kena kusta. Dan yang paling menyedihkan adalah dia adalah raja yang dikuburkan terpisah dari kuburan raja-raja. Jadi benar-benar cursed king ya. Kau bayangin ya, raja ini meninggal dengan cara seperti itu. Berarti itu terjadi sesuatu yang sangat besar. Ya, sesuatu yang tidak normal. Dan raja itu meninggal, terjadi turbulensi. Nah, ketika terjadi perubahan suhu politik, apa yang biasanya menjadi pikiran daripada orang-orang? Langsung mereka pikirannya apa? Saya harus deketin raja yang baru. Ya, wah saya harus bikin koneksi yang baru lagi. Wah saya harus membuat gebrakan-gebrakan lagi, membuat manuver-manuver lagi. Itu yang dipikirkan oleh kebanyakan manusia yang tinggal di dunia. Dan it's normal. Tapi Tuhan tunjukkan, mau turbulensi kayak, mau politik berubah kayak, mau ada pandemi kayak, mau ada bencana alam, mau ada kesulitan keuangan. Yang nomor satu adalah tetap set kita punya mata kepada kemuliaan Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan. Kenapa? Kok lagi kondisinya kenapa nggak dipilihnya adalah tahun lalu waktu rajanya masih gemilang. Ya waktu semuanya lagi tenang. Tapi sengaja dipilih adalah waktu rajanya mati. Dia kasih penglihatan itu. Dan hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita itu bisa memusatkan pikiran kita, hati kita ya, di tengah kondisi seperti apapun adalah untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan secara spesifik di buku ini adalah kekudusannya Tuhan. Raja dunia boleh meninggal, tapi raja surga kekal selama-lamanya. Amin. Raja di dunia bisa meninggal, pemerintahan bisa tertukar ya, apalagi pemimpin jemaat bisa berubah nggak? Bisa berubah, pelayan jemaat bisa berubah, semua bisa berubah. Suami istri jangan berubah ya. Suami istri satu selama-lamanya, amin. Tapi semua bisa berubah, cuman jangan ada satu yang hilang dari hidup kita, yaitu adalah kita fokus kepada melihat kemuliaan Tuhan dan kekudusan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Nah, penglihatan yang berikutnya adalah seperti ini ya. Ngeri banget ya. Dia bicara tentang serafim. Waduh, serafim itu apa? Jadi diselidiki ya oleh banyak ahli, dan keputusannya saya baca begitu banyak inspirasi artikel ya. Ternyata semua mengarah ke sana ya, bahwa
serafim itu adalah sebuah makhluk yang supernatural. Ya, dia seperti manusia tapi dia besar. Udah gitu dia punya 6 sayap. Bayangin, ini sesuatu yang sangat spektakuler ya. Melihat makhluk seperti manusia tapi gede, punya sayap 6. Nah, ini yang sangat saya kagumi ya, apa yang terjadi waktu serafim itu melayang-layang. Dia bilang 2 sayap itu dipakai untuk menutupi wajahnya. Serafim adalah makhluk-makhluk yang tinggal di surga ya. Dia udah begitu lama bersama dengan Tuhan. Dia udah melihat Tuhan itu sehari-hari seperti biasa ya. Melihat Tuhan itu seperti kita melihat anak dan istri kita. Seperti kita melihat keluarga kita, tiap hari udah bareng satu rumah gitu loh. Tapi yang saya sangat kagum adalah dia nggak berani lihat Tuhan. Nggak berani. Dia tutupin mukanya. Kenapa? Karena begitu sangat kudusnya Tuhan itu. Sangat kudus sekali Tuhan itu. Nah, pertanyaan saya kepada kita semua di sini, masih nggak ya sebagai murid Yesus, saya udah jadi murid Yesus 26 tahun ya. Masih nggak ya sebagai murid Yesus itu kita waktu baca Alkitab, waktu berdoa, waktu kita memuji Tuhan, dalam keseharian hidup kita, selalu kita berpikir ya, tentang betapa kudusnya Tuhan. Saya nggak boleh bikin bisnis yang nggak benar. Kenapa? Tuhan itu kudus. Saya harus memperlakukan istri saya, anak saya dengan baik. Why? Tuhan itu kudus. Saya perlu untuk memperlakukan setiap orang dengan rendah hati, dengan hormat. Why? Karena Tuhan itu kudus. Saya perlu jaga kekudusan dan kemurnian saya. Why? Karena Tuhan itu kudus. Saya tanya ke dalam diri saya sendiri, masih nggak saya seperti itu ya? Kadang-kadang saya baca Alkitab kalau udah capek, nongkrong di sofa gini, bacanya begini. Ya, kadang-kadang saya berdoa sambil ketiduran. Ya, kadang-kadang hidup kita, mungkin kita bisa hidup semaunya kita, sesuai kehendak kita. Tanpa kita mengingat bahwa Allah itu kudus. Tapi kita lihat sama-sama isi serafim ini ya. Mereka itu bukan lagi diem, bukan lagi ke gereja, bukan. Ya, istilahnya bukan lagi ibadah, bukan lagi apa, bukan. Mereka tiap hari sama Tuhan dan mereka lagi terbang. Itu seperti melakukan tugasnya sehari-hari. Tapi tetap aja mereka melakukannya dengan mata yang tertutup. Ya, mereka sangat takut, hormat, kagum akan kemuliaan Tuhan itu. Hari ini saudara-saudari kasih Tuhan, saya ingin kita mempelajari ini dengan mengetuk hati kita ya, kembalikan rasa kagum pada Tuhan waktu kita menyanyi, memuji Tuhan, waktu kita di gereja, waktu kita di rumah, waktu kita hidup dalam hidup kita sehari-hari. Kita perlu untuk sungguh-sungguh melihat kepada kekudusan dan kemuliaan Tuhan ini. Amin semuanya. Kaki ditutup udah pasti ya. Kaki itu adalah bagian tubuh yang paling kotor. Jadi jangan diperlihatkan kepada Tuhan lah. Ya, tidak pantas Tuhan memperlihatkan tubuh yang kotor di dalam kehidupan daripada serafim ini. Jadi dari ayat ini kita mempelajari bahwa ada satu sikap yang sangat hormat kepada Tuhan. Ini bukan hanya untuk serafim itu ya, tapi mari kita sendiri bisa punya sikap yang sangat hormat kepada kekudusan Tuhan. Amin semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke holy-nya 3 kali. Salah kok 4 kali ya, 3 kali aja. Holy. Udah tahu ya? Orang Yahudi kalau 3 kali artinya apa? Maksimum. Important. Yesus bangkit hari ke-3. Petrus ditanya, maukah kamu membalakan domba berapa kali? 3 kali. Ya, selalu 3 kali, 3 itu artinya adalah maksimum, udah nggak bisa lebih lagi. Ya, dan di sana dikatakan sekali lagi waktu serafim itu memuji Tuhan, mereka bilang holy. Kudus. Dan itu artinya adalah keseriusan yang sangat maksimal. Ya, cuman saya lagi pikir ya, kenapa kok penglihatannya serius banget ya? Iya nggak? Serius banget nggak? Kok tentang apa? Kekudusan, tentang kemuliaan, tentang dosa ya? Itu serius banget ya. Saya lagi ngebandingin sama Tuhan waktu ketemu anak-anak. Ya, misalnya Tuhan ketemu anak-anak.
Anak-anak datang sama dia, halo Om Yesus gitu kan. Ya, Om hari ini kita main apa? Om kita main apa? Terus Tuhan bilang, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Pasti takut semua dong. Kok beda ya Tuhan yang satu main sama anak? Mungkin dia tuh kayak Om ya. Lompat-lompat, lempar-lemparin anak. Apalagi, kamu mau permen nggak? Nah, terus dia ngajarin firman Tuhan dengan cara yang, siapa tuh? Sister kita Angel lakukan ya. Sangat nyambung sama orang. Tapi ini adalah pemandangan sangat beda. Ini majestic sekali, ngeri sekali, ya, sangat agung sekali dan kayaknya serius banget gitu loh. Kudus banget. Kenapa? Saya lihat ya. Semua penglihatan atau hampir semua penglihatan itu terjadi adalah ketika orang Israel itu sedang di dalam dosa yang sangat besar. Penyembahan berhala. Ya. Jadi, kita lihat buku Yeskiel, buku Yesaya, buku Daniel, semua bicara tentang pembuangan dan hukuman karena ketidakkudusan Israel. Ya, jadi ini adalah sesi di mana Israel itu sedang berdosa dan sangat sulit melihat kebaikan Tuhan. Maka yang dia lihat adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Sesuatu yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena kondisinya lagi terpisah sama Tuhan. Jadi ngelihatnya juga sesuatu yang sangat tegang. Ya, mau contoh. Contohnya, siapa di sini sudah berkeluarga? Punya suami, punya istri? Oke, kok dikit ya? Udah lupa ya punya pasangan ya? Oke, yang kedua saya mau tanya lagi. Siapa di sini pernah berantem sama pasangannya? Nah, ini yang saya suka nih, dikit yang angkat tangan, bener nggak? Berarti pernikahan kita semuanya baik-baik aja ya, puji Tuhan ya. Nah, waktu kita berantem sama... Oke, yang dari yang berantem tadi, siapa yang sebenarnya sayang sama pasangannya? Sayang tapi berantem, betul nggak? Oke, sekarang kita perbandingkan bedanya ya. Waktu kamu lagi kondisi damai sama istrimu, waktu kamu lagi kondisi berantem sama istri. Gimana kondisi di rumah? Beda jauh nggak? Waduh, saya senang banget ya, hubungan sama istri saya itu damai sekali ya. Ya, kita tuh temenan, kita suka main, suka nonton, suka melayani bersama-sama, kita suka berjalan-jalan ya, kita suka bercanda. Enggak, yang suka bercanda saya sih, dia lebih serius ya. Cuman lama-lama dia mulai suka bercanda juga. Nah, bayangkan ya, kondisi rumah tangga kita waktu keluarga itu baik-baik saja, waktu pernikahan itu baik-baik saja. Itu aman sekali. Tenang, damai ya. Saya udah bayangkan seperti di Taman Eden, betul nggak? Ya, apalagi bentar lagi kita empty nester ya. Anak kita yang kedua pun akan pergi untuk kuliah ya. Mungkin akhir tahun ini kita udah tinggal berdua ya, seperti Adam dan Hawa di Taman Eden ya. Tapi kalau lagi bagus itu damai. Tapi begitu kita lagi perang, apa yang terjadi? Stres, ya, tegang. Apalagi senggol bacok, betul nggak? Waduh, ada apa-apa dikit langsung marah, langsung sensi, langsung serius. Nah, itu adalah posisi bangsa Israel waktu penglihatan ini terjadi. Mereka lagi jauh sama Tuhan, makanya kok stres, makanya kok tegang ya. Nah, ini yang saya akan jelaskan kepada kita semua ya, bagaimana caranya untuk bisa melihat Tuhan itu dengan enak. Ya, by the way, bonus buat kita adalah satu fakta ya. Kata-kata kudus di Yesaya itu terulang 68 kali loh. Cuman 66 pasal, kata kudusnya 68 kali. Dan kalau yang 3 ini saya jadikan satu loh. Yang kudus itu dihitung satu. Oh ya, itu ada 68 kali. Jadi betapa buku ini menggambarkan benar-benar tentang kekudusan Tuhan ya. Dan kita perlu lihat sama-sama. Nah, ini adalah gambaran daripada waktu orang terpisah dari Tuhan. Kenapa Tuhan yang sangat mengasihi kok bisa usir orang dari Taman Eden? Ya, dia bilang, ketika itu aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, menjadi takut. Aku takut sebab aku telanjang, sebab aku sembunyi. Lihat ya, waktu kita nggak kudus, saudara-saudari ya, kita tuh memandang Tuhan dengan sangat trembling, ketakutan ya. Tapi waktu hati kita benar, waktu kita kudus, kita doa tuh enak banget ya. Tuhan, saya bersyukur, Engkau baik, Engkau memberkati kita, Engkau memberikan sukacita, kita berterima kasih. Enak banget. Beda loh, waktu kita kudus sama enggak, itu hati kita udah beda. Doa kita sama Tuhan beda. Apa yang kita lihat tentang Tuhan juga berbeda. That's why saya ingin kita mengerti ya kondisi ini ya, bahwa
kekudusan adalah kunci untuk kita bisa mendekat kepada Tuhan. Ingat, bahkan Yesus sendiri, waktu dia ada di kayu salib, secara tidak adil dia harus mengambil semua dosa dunia dan dia terpisah dari Allah. Apa yang terjadi? Mencekam. Ini jeritan yang paling menyayat hati ya. Eli, Eli, lama sabatani. Dia bilang, lu di mana Tuhan? Gue nggak pernah terpisah dari Engkau. Saya merasa stres, saya merasa sepi, sunyi sendiri. Nah ini yang terjadi ya. Ketika kita tidak dalam kondisi kudus dan terpisah dari Tuhan. Makanya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa tanpa kekudusan itu nggak mungkin kita bisa melihat Tuhan dengan gambaran yang jelas. Nggak bisa, nggak akan bisa. Ya, dan itu adalah pentingnya daripada kekudusan itu sendiri. Amin. Jadi poin yang saya pertama adalah yearning for God's presence ya. Artinya untuk bisa punya hati yang kudus itu kita perlu sangat kangen sama kehadiran Tuhan. Kita kenapa kok gue mau kudus? Karena kalau nggak kudus Tuhan pergi. Ya, Tuhan, kita nggak mau dong nyanyi ke Tuhan, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu, nggak mau dong. Iya dong, kita maunya Tuhan be with me seperti Yesus. Jangan tinggalkan saya, berkati saya, sertai saya. Ya bagaimana caranya? Kita rindukan Tuhan dengan cara kita mau hidup kudus di dalam Tuhan. Amin ya. Nah, saya mau tanya, apakah kita hari ini merasa sedang jauh dari Tuhan? Atau secara pribadi ya, saudara-saudari ya. Apakah kita merasa hubungan kita dengan Tuhan itu terasa begitu menakutkan? Begitu mencekam, begitu menekan, begitu stressful, ya, begitu nggak membawa sukacita bagi kita. Sedangkan Tuhan itu ingin punya hubungan yang bagus. Kuncinya adalah satu, hidup dalam kekudusan, membuat kita merasa damai, merasa dekat sama Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Kenapa saya mau kudus? Karena saya mau dekat sama Tuhan. Kenapa saya mau damai di rumah? Kenapa? Karena saya mau dekat sama istri saya, mau dekat sama anak saya. Kenapa di dalam grup secara jemaat juga kita pengen close, pengen damai ya? Karena kita mau dekat satu sama lain. Sama seperti halnya Tuhan. Mari melihat kekudusan Tuhan dan kita hidup dalam kekudusannya. Itu yang membuat kita bisa mendapatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Siapa di sini yang kangen bisa dekat sama Tuhan? Itu luar biasa banget, brother sister ya. Dekat sama Tuhan membuat kita dekat sama orang-orang di sekitar kita, membuat kita sure akan masa depan ya, membuat kita sungguh-sungguh merasa sukacita di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, yang kedua, saya sangat suka sekali sama Yesaya ya, dia ngajarin tentang responsibility ya. Poin saya yang kedua adalah on one's own responsibility ya. Jadi dia bukan hanya menjadi orang yang tahu tentang kekudusan Tuhan, tapi dia juga mengambil tanggung jawab atas kekudusan itu. Ya, siapa merasa di sini tanggung jawab atas kekudusan kita pribadi adalah tanggung jawab gereja? Pernah berpikir seperti itu? Atau kita berpikir tanggung jawab kekudusan kita adalah tanggung jawab si pendeta kita atau pembimbing kita dalam grup? Bukan. Tanggung jawab atas kekudusan itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Tanggung jawab kita masing-masing ya. Masih di pasal 6, cuman dalam 3 pasal aja dia bicara 2 hal tentang bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab tentang kekudusan pribadinya. Ya, di ayat 5 dikatakan, lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Nggak tahu ya dosanya apa ya. Mungkin suka meso. Suka apa? Suka gosip atau suka ngatain orang atau kasar, nggak tahu ya saya. Kita mesti dalemin lagi nih. Kenapa dia bilang dia najis bibir? Dia nggak ngomongin percabulan, nggak ngomongin lain, tapi dia najis bibir. Tapi cuman dengan perkataan yang salah aja dia sangat detail ya. Dia bilang, mati aku, mulutku ini kotor. Kalau kita hari ini gimana perasaan kita? Untung saya tidak ada dosa sama sekali. Kadang-kadang kita udah bohong, udah sombong, udah keras kepala, udah nyakitin hati banyak orang. Kita masih merasa baik-baik aja, betul nggak? Jalan pun masih kayak rapper gitu ya. Ini beda, ini orang ambil tanggung jawab banget. Dia sangat detail dengan hatinya. Dia bilang, celaka nih aku ini najis bibir. Najis bibir tapi bisa lihat Tuhan, matilah aku.
Ini humility yang sangat luar biasa ya. Kadang-kadang 26 tahun ikut Tuhan ya. Jadi lama-lama jadi biasa loh. Wah, dosa ya biasalah. Sudah jatuh berapa kali ya. Kita udah biasalah tiap hari juga gini. Yang lebih parah lagi apa? Di dunia juga gitu semua. Di gereja ada juga. It's not about that. Tapi bagaimana kita mengambil satu keputusan pribadi. Ya, jangan sampai kekudusan kita tuh jadi tanggung jawab orang lain. Mesti orang lain yang kasih tahu kita, bro, apa yang kamu lakukan itu nggak bener loh. Ngapain lu ingetin gua? Lebih keras, lebih galak yang berdosa. Ya, diingetin bukannya terima kasih, lebih galak. Sedangkan ini nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang apa, dia sendiri yang bilang aku ini najis bibir. Luar biasa ya. Mari kita kejar kekudusan dengan cara kita sangat sensitif dengan dosa-dosa, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan udah dosa, apa kita punya slogan kehidupan, biar dosa yang penting sombong. Kita memang beda bro, grup kita memang beda. Oh kita memang, wah biasa kita begitu. Bukan itu. Ngapain bro grup kita baca Alkitab, kita udah hebat. Bukan itu isunya, justru kita sangat peka dengan keinginan Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan banyak loh dosaku. Aku harus bertumbuh lebih cinta Tuhan. Aku dan grupku harus bertumbuh lebih melayani. Apalagi lebih memberi. Ya, apalagi secara hati yang mau belajar. Ya, masa depan, serving, mission. Kita tahu bahwa kita banyak kekurangan, kita mengakui itu ya. Kita rendah hati di hadapan Tuhan, mengambil tanggung jawab secara pribadi. Lalu dia bilang lagi, aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahut Yesaya apa? Banyak Tuhan di gereja Jakarta, mereka tuh banyak. Oh itu yang lebih senior. Oh banyak yang lebih semangat dari saya. Enggak. Dia bilang apa? Ini aku, utuslah aku. Emang dia pengalaman ministry? Emang dia pengalaman melayani Tuhan? Gak ada, sama aja. Tapi itu semua dimulai dari satu hati yang benar-benar mau mengambil tanggung jawab akan personal righteousness-nya dia. Akan kekudusan pribadinya dia. Dia benar-benar ambil tanggung jawab buat itu. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan hari ini, berapa banyak tantangan Tuhan ke dalam hidup kita untuk lebih dipakai Tuhan. Lebih melayani, lebih membantu satu sama lain, lebih mengambil tanggung jawab sebagai seorang pemimpin dalam jemaat, lebih memberi secara finansial, lebih memberi secara waktu dan tenaga kita, betapa banyak. Tapi seringkali kita tidak bisa melihat kekudusan Tuhan karena kita tidak ambil tanggung jawab itu. Kita buang ke orang lain. Itu bisa, dia bisa, mereka bisa, kalian bisa. Selalu kata ganti orang ketiga yang kita pakai. Tidak pernah kita ambil satu tanggung jawab sendiri. Saya berdosa Tuhan. Saya harus bertobat. Kedua, saya mau dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Amin. Oke, coba hari ini ya. Gak apa-apa, ini mungkin artificial, cuman di jemaat aja ya. Kita ngomong dua hal ini. Saya mau bertobat dan saya mau dipakai Tuhan ya. Bisa ya? Coba ya. 3, 2, 1. Saya mau bertobat. Kedua, waduh, luar biasa. Ya tepuk tangan dong buat satu sama lain ya. Aduh, kalau jemaat semua punya dua ini aja ya, sangat benar-benar ambil responsibility, aman udah. Aman udah, luar biasa ya. Saya akan jadi orang yang senantiasa mau bertobat, melihat dosa-dosa saya mau bertumbuh untuk bisa dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Amin. Kita semua, beberapa dari kita punya anak ya. Kita sangat suka kalau anak kita tanggung jawab atau suka kasih alasan. Tanggung jawab. Ya, saya suka sekali ya waktu anak saya mengaku kelemahannya sama kita ya. Dia datang sama kita, "Papi, Mami, sorry ya, jangan marah ya." Dia pintar ya, di cover dulu biasanya. Jangan marah ya. Kita udah nggak bisa ngomong kan. Ya udah deh, daripada nggak ngomong, ya udah deh janji deh jangan marah ya. Ya, dan mereka mulai ngomong, "Ini aku melakukan hal ini." Kita bangga justru. Kamu luar biasa loh dek. Nggak pernah ditanya, nggak pernah apa, tapi kamu mau mengakui kelemahan kamu. Luar biasa. Yang kedua, waktu anak kita mengerti panggilannya ya. Saya paling bangga sekali waktu anak-anak itu bisa belajar. Ya, kemarin anak saya bangga banget ya. Dia paling suka jalan-jalan sama temennya.
Terus temennya ngajak jalan-jalan kemarin ya, hari Jumat, karena Sabtu libur, Minggu libur. Tapi dia bilang apa? Aku lagi nggak sehat, minggu depan ada ujian, aku nggak ikut jalan-jalan. Saya bilang kamu dewasa banget ya. Dan Tuhan juga pengen jemaat yang seperti itu, yang dewasa. Ya jangan sampai kita punya kekudusan ditarik-tarik orang. Kadang-kadang pemimpin grup kita yang setengah mati, bro udah baca Alkitab belum? Belum. Kapan? Di mana? Mengapa? Sama siapa? Berbuat apa? Ya kan? Gimana orang mesti tanya-tanya terus? Ya, karena kadang-kadang mesti dipastikan. Udah ada waktu belum tetap mengasihi orang lain minggu ini? Belum. Kenapa? Kapan? Di mana? Sama siapa? Terus saja. Kita tidak pernah berdewasa. Sebenarnya kekudusan adalah responsibility daripada kita masing-masing. Amin semuanya? Amin ya. Oke, nah yang ketiga sekarang. Udah setengah jalan kita ya. Yang ketiga adalah bagaimana rasa cinta kita kepada jalannya Tuhan, kepada caranya Tuhan ya. Yang ketiga adalah love His way. Ini bagus banget ya. Kita langsung lompat ke Yesaya 30. Cuman satu bagian aja dia ngajarin begitu banyak tentang hal-hal yang perlu kita lakukan untuk berada dalam jalannya Tuhan. Dia bilang, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Waduh, kalau kita mau kudus ya semua rancangan harus sesuai dengan jalan Tuhan. Kita punya karier, kita punya tindakan, kita punya fokus ya, harus sesuai dengan jalan Tuhan. Apalagi memasuki persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Wih, teman-teman juga harus ya ngikutin keinginan Tuhan. Ya, banyak orang hari ini pengen berteman sama orang yang memberikan keuntungan secara materi lebih daripada orang yang punya memberikan keuntungan secara spiritual. Ya, wah saya harus kenal sama pembesar itu, saya harus kenal sama petinggi itu, saya harus kenal sama businessman itu. Biar apa? Biar ada keuntungan secara finansial. Oke apa enggak? Normal di dunia kerja. Tapi yang nomor satu, yang paling penting adalah Tuhan bilang, persekutuan yang sesuai dengan perintah Tuhan adalah persekutuan yang membantu satu sama lain untuk bisa punya pandangan dan punya jalan seperti jalannya Tuhan. Ini lebih luar biasa lagi yang warna ungu ya. Jadi bangsa Israel itu pergi untuk tidak meminta pertolongan Tuhan, tapi mereka minta pertolongan kepada Mesir. Dia bilang, perlindungan Firaun akan memalukan kamu, perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu, sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Tapi ini yang luar biasa ya. Kadang-kadang hati kita kalau keras, kita tuh dikasih yang kebenaran aja udah nggak mau loh. Dikasih nasihat aja udah nggak mau loh. Ya, dia bilang apa? Enggan mendengar pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada para tukang tilik itu pembimbing. Jangan menilik, jangan bimbing saya. Kepada pelihat, jangan lihat hal-hal yang benar, tapi katakan kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisilah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang maha kudus Allah Israel. Waduh, ini luar biasa ya. Jangan ngomongnya rohani deh bro, capek kita. Ya, apa? Kalau kita kumpul grup, jangan ngomong Bible lagi. Saya pernah ketemu orang seperti itu. Iya, bro, kamu kalau ngomong ya, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Capek tahu nggak dengernya? Ya, ada lagi yang bilang, sis, kamu tiap kali ngomong buka Bible, tiap kali ngomong Bible terus. Gak suka kita dengernya. Waduh, hati yang keras bisa seperti itu ya. Jadi kalau kita saudara-saudari pengen punya hati yang kudus di hadapan Tuhan, kita harus sangat suka mendengarkan jalannya Tuhan, caranya Tuhan ya. Dia yang biru, kita bilang ya, yang biru ya. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, tenang, percaya. Tenang, ikutin jalan Tuhan. Disitulah terletak kekuatan kita. Tapi bagi kita yang nggak suka pakai cara Tuhan, kita suka silat sendiri, betul nggak? Ya, yang kuning. Bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Tuhan bilang apa?
maka kamu akan lari dan lenyap. Kamu lari terus hilang. Ya, apalagi kami mau mengendarai kuda tangkas, maka pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Dia bilang apa? Kalau kamu mau pakai kekuatanmu sendiri, aku nggak ikut. Ya, aku nggak ikut-ikut. Kamu akan kena, kamu akan jatuh, kamu akan celaka. Tapi saya nggak ikut. Dan kamu rasa kamu bisa pakai kekuatanmu sendiri. Percayalah, iblis lebih kuat daripada kita. Ya, tapi waktu kita diam, percaya, kita bertobat, disitulah letaknya ya. Kita bisa melihat kekudusan Tuhan dan kita bisa diberkati oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Amin. Saya juga pernah dengar anak saya datang sama saya ya. Ini ceritanya anak dulu karena kita udah om-om ya, udah bapak-bapak ya. Jadi ceritanya anak terus. Anak saya tuh yang pertama pintar banget matematika ya. Suatu hari dia nangis, dia bilang matematikanya dapat 2. Ya, Pi, matematikaku dapat 2. Hah? Kaget. Kalau bahasa Sunda dapat 2 masuk akal ya. Susah memang. Tapi kalau matematika dapat 2, nggak mungkin kamu dapat 2. Kenapa? Iya, Pi, ngeselin gurunya. Nah, kenapa ngeselin gurunya? Jawabanku bener semua, tapi pakai cara yang beda. Pernah ya dengar kayak gitu ya? Iya. Terus dia bilang, ini guru ya, aneh banget. Saya ngertinya cara ini, karena di tempat les cara saya begini. Yes, saya bilang, bagus ya. Kamu anak yang pinter, kamu bisa ngerjain bener, kamu dapat jawaban yang bener. Tapi Tuhan pengen ngajarin kamu sesuatu, yaitu humility. Yaitu obedience. Kenapa? Karena in this school, guru itu yang punya otoritas. Bukan kamu, bukan tempat les itu. Kalau di tempat les itu yang punya otoritas guru les. Ya. Nah, dalam sekolah ini kamu harus belajar untuk ngerti obedience. Harus ngerti humility untuk obey kepada kehendak guru kamu. Anak saya dengan berat hati dia mau ngikutin ya nasihat itu ya. Dan akhirnya nilai dia mulai naik dan bagus. Dan ini yang Tuhan exactly pingin lakukan sama kita ya. Cari persekutuan yang benar. Cari sahabat-sahabat yang membangun dalam Tuhan as a best friend. Cari dan laksanakan kehendak Tuhan. Senantiasa mau dibimbing dan mau diajar, mau dapat kebenaran. Tidak pakai cara sendiri. Dan yang terakhir, kenapa kok kita mau ikutin cara Tuhan? Karena Tuhan itu sangat rindu memberkati. Tuhan tidak mau menghukum kita. Mari kita bertobat. Bertobat. Ya. Nah, tiga poin saya hari ini tentang bertobat, lihat kemuliaan Tuhan, lihat kehendak Tuhan, dekat sama Tuhan, ya. Nah, sekarang apa sih yang Tuhan janjikan sama kita? Ini poin yang keempat ya, adalah poin yang terakhir. Ada yang namanya adalah highway of holiness. Highway of holiness. Waduh, jalan tol di dalam kekudusan. Weh, siapa di sini suka lewat jalan tol? Suka? Atau suka lewat jalan biasa yang di belakangnya truk? Hah? Lebih enak jalan tol ya? Ya. Dulu waktu saya masih pelayanan di Andalas ya, Sumatera ya. Paling stres itu waktu kita naik mobil dari dari Lampung ke Palembang. Ya. Dari Lampung ke Palembang tahu nggak naik mobil berapa jam? 13,5 jam. Sampai sana udah nggak bisa ngapa-ngapain, setengah hari lebih lewat. 13,5 jam ya. Makanya waktu saya lewat jalan tol itu saya seneng banget. Ya, waktu jalan tol itu ada, sekarang Palembang, Lampung, Palembang cuma 3 jam aja. Ya, kita sampai sana masih seger, masih enak ya. Nah, kita sangat bersyukur karena pemerintah kita bangun jalan tol, betul nggak? Tapi ternyata 2.700 tahun yang lalu Tuhan udah bikin jalan tol. Ya, dan ini exactly kata-kata dari Alkitab, bukan kata-kata saya loh. Highway of holiness, bahasa Inggrisnya itu highway ya, bahasa Indonesianya jalan raya. Ya, di Yesaya 35 ayat 8. Di situ, di kekudusan Tuhan ya, akan ada jalan raya yang disebutkan jalan kudus. Ya, cuman yang bisa yang bisa naik adalah orang yang mau bayar tol. Ya, orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Mau nggak bayar jalan raya itu, jalan tol itu dengan kekudusan?
Ya, dan orang-orang yang pandir, yang nggak mau dengar kebenaran Tuhan, yang mau pakai caranya sendiri, tidak akan mengembara di atasnya. Ya, jadi jalan tol ini mesti bayar juga, kayak kita ngisi apa? Tol card ya, harus ada. Tapi bayarnya pakai apa? Pakai kekudusan. Tapi apa yang akan terjadi di sana? Di situ tidak akan ada singa. Ya, singa is talking about evil ya, setan. Jadi tidak akan ada setan di sana. Benar nggak? Waktu kita kudus ada setan nggak? Waktu kita nggak kudus banyak setan nggak? Banyak. Ya, kenapa kita jatuh dosa dan lain sebagainya? Waktu nggak kudus. Tapi waktu kudus nggak ada setan. Apalagi binatang buas tidak akan menjalaninya, tidak terdapat di sana. Binatang buas di jalan biasa. Ini jalan tol. Ya, dan orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Waduh, seru banget ya. Makanya ada lagunya Berjalan ke Sion, masih ingat gak? Ya, itu orang-orang sukacita banget. Nah, ini Highway of Holiness nanti menggambarkan apa? Saya akan cerita ke kita ya. Nah, di Yesaya 35 ayat 10. Orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Wah, jalan kekudusan ini full of praise. Ya, song, sukacita. Apalagi? Sukacita abadi meliputi mereka. Sukacitanya bukan waktu kita di gereja doang ya. Brother sister, hehe, waktu keluar pisah langsung murung, bukan. Ya, mau dimanapun kita bisa bersukacita waktu kita lewatin jalan tol kekudusan itu. Apalagi? Kegirangan dan sukacita memenuhi mereka. Ini cuma berapa ayat ini? Cuma satu ayat doang ya. Sorak-sorai, sukacita abadi, kegirangan, sukacita. Terus apa lagi? Kedukaan dan keluh kesah. Minggir dulu ya. Ya, sorry ya, kedukaan dan keluh kesah nggak ada. Ya, sorry ya, nggak ada. Jadi ini bagus banget jalannya, betul nggak? Ya, Tuhan yang bikin jalan itu buat kita. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, waktu Anda hidup dalam kekudusan itu seperti jalan tol. Ya, jalannya lancar, mulus, penuh sukacita, penuh kegembiraan, penuh berkat Tuhan, dan setan-setannya ngacir semuanya. Mau nggak jalan itu? Mau ya, hiduplah di dalam kekudusan. Ya, saya sekarang senang banget ya kalau ke gereja, di dalam mobil kita sekarang suka mendengarkan lagunya itu GKDI Worship. Waduh, tadi pagi kita dengerin Kudus, kuduslah Tuhanku ya, kudus, betul nggak? Apalagi kadang-kadang kita dengerin musim. Wah, siapa suka lagu musim? Wah, lagu musim sudah diterjemahkan dalam bahasa Jepang ya. Wah, udah keren ya, dari GKDI Worship. Terus sekarang kalau anak-anak Divo di sekolah, Divo pagi di sekolah, tahu-tahu yang dipakai buat lagu Divonya adalah lagu dari GKDI Worship. Waduh, anak saya langsung sama temennya yang dari GKDI juga colek-colekan. Lagu kita tuh. Ya, dan kita menyanyi dengan penuh sukacita dan kegembiraan bersama-sama ya. Tapi sekali lagi kalau lagi nggak kudus itu satu mobil sama-sama lagunya GKDI Worship berantem lulu tetap. Nangkep ya, tidak ada jalan tol menuju kebahagiaan, nggak ada. Ya, tapi waktu kita kudus itu seperti the highway of holiness ya. Jadi highway of holiness itu ada 5S di sana. 5S. Ya. 1, tiketnya apa? Spiritual. Berkatnya apa? Security. Jalannya pakai apa? Full of song of praise, ya, seperti bus antar kota, full karaoke. Ya, sukacita banget ya. Tapi ada 2S yang dibuang, yaitu sorrow and sighing. Ya, kesedihan dan bersungut-sungut itu akan hilang. Dan ini menggambarkan 3 hal ya. Pertama, bangsa Israel akan dibuang, dan waktu mereka hidup dalam kekudusan, mereka akan kembali ke Sion. Sama-sama ya. Dan waktu perjalanan ke Sion itu akan penuh dengan sukacita. Makanya kita punya lagu Berjalan ke Sion, betul nggak? Ya, kita akan jalan ke Sion sama-sama, balik, itu sukacita luar biasa nih. Pulang kampung setelah penindasan ya. Apalagi yang kedua, Highway of Holiness bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ini akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Waktu kita berjalan sama Tuhan, itulah Highway of Holiness-nya kita. Dan yang ketiga, Highway of Holiness bicara tentang perjalanan kita ke surga yang kekal suatu hari nanti. Itu adalah jalan yang besar
yang indah, penuh sukacita bersama dengan Tuhan, tapi hanya bisa dibayar dengan kekudusan yang kita miliki bersama. Amin semuanya. Oke, jadi apa kesimpulannya daripada holiness of God itu? Wah, saya bikin singkatan, holy, biar kita gampang ya. Jadi yang pertama, mari kita jalanin apa? Highway of holiness. Yang kedua, gimana? Ambil tanggung jawab pribadi, on one's own responsibility. Yang ketiga, bagaimana caranya? Kita love jalannya Tuhan. Kita mau dibentuk sama Tuhan, kita mau diperingati oleh Tuhan. Dan yang keempat, hati yang senantiasa rindu kepada Tuhan, yearning for God's presence in our life. Amin semuanya. Semoga membantu kita semua berjalan di dalam kekudusan bersama dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Tuhan di surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengajarkan kepada kami begitu banyak Tuhan. Engkau sendiri menjadi contoh dalam kekudusan. Engkau bukan Tuhan yang suruh-suruh kita kudus, tapi Engkau sendiri dalam kecemaran Bapa. Tapi Engkau sendiri adalah Allah yang sempurna, Allah yang kudus. Bahkan Yesus waktu dia sebagai manusia, dia sangat dicobai, sangat merasakan Tuhan, godaan seperti manusia, seperti kita hari ini Tuhan. Tapi dia menjaga kekudusannya sampai taat di kayu salib. Tuhan, hari ini Tuhan kami ingin juga Tuhan menjadi orang yang kudus, tidak hidup dengan cara kami, mengambil tanggung jawab Tuhan, mengakui segala kesalahan kami, berubah dari sana, dan juga mau Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Yang terakhir Tuhan, kami ingin menjadi orang yang senantiasa rindu akan Tuhan. Sebuah Mazmur mengatakan, seperti rusa yang rindu akan sungai. Seperti itulah Tuhan, kami merindukan Kau di dalam kehidupan kami. Pimpin kami terus Tuhan, supaya bukan hanya menjadi umat-Mu, tapi kami menjadi umat-Mu yang kudus, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menjadi teladan yang luar biasa Tuhan bagi orang-orang yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertai gereja-Mu, sertai jemaat-Mu, sertai pribadi lepas pribadi Tuhan, supaya kami semakin hari semakin berkenan dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pelajaran pada pagi hari ini. Semoga menguatkan kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Kita berikan aplaus sekali lagi buat Bapak Pendeta Charles yang boleh membagikan firman pada siang menjelang pagi menjelang siang ini. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Kita memberikan yang terbaik apa yang bisa kita berikan. Ini bukan soal nominal atau nilai, tapi ini soal hati dan sukacita kita untuk memberi. Sembari itu yang mau scan boleh. Dan di belakang bangku juga ada biasa. Sembari itu kita akan membawakan sebuah lagu di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takut ku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia.
sermon yang baru dibagikan hari ini, di mana 4 hal yang kita belajar, brothers and sisters, dari buku Yesaya, yaitu holy. Ya, tadi Pendeta Charles agak random ininya. Yang pertama dia bilang yearning of God's presence, on one's own responsibility, love His way, highway of holiness yang disingkat holy. Saya secara pribadi sangat excited dengan poin pertamanya ya. Dia bilang yearning for God's presence. Jadi pas waktu saya lihat di beberapa translasi, yearning itu artinya adalah longing yang intens, sebuah kerinduan, rasa kerinduan yang besar dan intens kepada Tuhan. Nah, ini yang saya suka di poin pertamanya, di emphasis. Jadi hubungan kita sama Tuhan itu langsung saya bertanya kepada diri saya secara pribadi. Sebelum saya melakukan apapun, saya punya nggak perasaan kerinduan itu sama Tuhan, longing dan intens kepada Tuhan. Nah, ini menjadi evaluasi untuk saya dalam setiap harinya, untuk saya bisa melihat kepada hati saya lagi setiap hari. Terima kasih Pendeta Charles yang membantu kita pada siang hari ini. Mari kita berikan apresiasi. Dan juga brothers and sisters, sebagai satu keluarga yang hangat di minggu pagi hari ini, ada beberapa saudara-saudari kita dari luar Jakarta dan juga dari luar Indonesia yang kebetulan beribadah bersama kita. So I want to please welcome Brother Kevin and Anna from Dallas Church. Mereka ada di depan sini. Ya, yes, and selanjutnya ada brother kita Kang Su dari jemaat kita di Hong Kong Church of Christ. Where's Kang Su? Please stand up. Oh, dia ada di sana. Alright, there you are. Dan ada saudari kita juga, Sister T dari Surabaya. Di manakah beliau? Oh, itu dia. Suami nggak ikutan ya. Oke, welcome sekali lagi untuk semua dari kita. Please welcome to Jakarta Church and enjoy the fellowship after this. Thank you. Dan saat ini saya ingin mengajak brothers sisters untuk bisa melihat beberapa buah pengumuman berikut ini. Iya, minggu depan tanggal 17 Maret kita akan mendapatkan kesempatan untuk saudara-saudari yang sudah menikah dan memiliki anak. Kita ada kelas YMYP, Young Married Young Parents. Bukan yang menikah yang pusing ya, Young Married Young Parents. Ya, temanya adalah Core Values in Parenting. Jadi saya mengundang untuk saudara-saudari, brothers sisters, tolong bisa di-block jadwalnya. Minggu depan jam 1.30. Jadi setelah ibadah kedua kita bisa berfellowship, bisa makan siang, dan jam 1.30-nya mohon bisa kembali di sini dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana membesarkan anak kita. Dan selanjutnya tanggal 17 Maret yaitu minggu depan ini adalah ibadah yang spesial buat kita semua. Kenapa? Karena kita sebagai satu keluarga di Gereja Kristus di Indonesia, kita akan mengambil waktu setahun sekali di mana saudara-saudari kita, brother sister kita dari Majelis GKDI akan memberikan presentasi mereka. Dan itu akan terjadi di 2 kali ibadah. Jadi setelah ibadah pertama selesai, mungkin kurang lebih pukul 9.30 untuk brother sisters, anggota jemaat Gereja Kristus di Indonesia, tolong stay. Kita akan ada presentasi dari Majelis GKDI selama mungkin 30 menit. Nah, baru 10.30 kita akan masuk ke ibadah kedua. Dan setelah ibadah kedua selesai, kita pun akan mengambil waktu sekali lagi. Para jemaat, para majelis kita juga akan mengambil kesempatan untuk bisa memberikan presentasi mereka di ibadah yang kedua juga. Jadi tolong untuk brother sisters, tolong perhatikan minggu depan akan ada sedikit berbeda karena begitu spesial di mana kita akan meeting keluarga Gereja Kristus di Indonesia. Selanjutnya kita akan menyaksikan satu buah video presentasi dari Yayasan Hope Indonesia. Suaranya multimedia, tolong suaranya.
Ya, mungkin kita berikan aplaus dulu untuk Yayasan Hope Indonesia, brothers and sisters. Oke, ini kita akan ada seminar Zoom online di tanggal 24 Maret pukul 4 sore dengan tema perpajakan pendapatan 2024 oleh saudara kita Brother Ari Winardi, SHMH. Beliau kebetulan adalah seorang tax auditor KPP Pratama. Jadi tolong dicatat, mungkin tahun ini buat kita yang harus melapor pajak, termasuk kami juga para pendeta. Jadi kita akan mengadakan seminar perpajakan pendapatan 2024 tanggal 24 Maret 2024 jam 4 sore hingga jam 6 sore WIB. Kalau nggak salah Bro Ari ini tinggal di Makassar ya. Iya, jadi perbedaan waktunya 1 jam dari sini, tapi akan diselenggarakan jam 4 sampai jam 6 sore. Selanjutnya video Hope. Shalom saudara-saudari, perkenalkan nama saya Talenta Tarigan dari Yayasan Hope Indonesia Cabang Batam. Mengapa dulu kegiatan Hope dilaksanakan di Batam? Adalah berhubung karena pada tahun 90 akhir atau di tahun 2000 awal, itu keadaan sosial masyarakat di Batam itu sangat banyak mengalami namanya keadaan-keadaan yang sangat buruk. Kemudian timbullah inisiasi daripada jemaat baik di Singapura dan juga khususnya daripada saudara kita Bapak John Louis, sehingga membuat inisiatif untuk memulai kegiatan Hope di Batam. Puji syukur pada tahun 2018, tepatnya 1 Desember 2018, akhirnya Hope Batam boleh mempunyai satu tempat namanya Batam Center of Hope yang digunakan ataupun dipakai untuk menjadi tempat untuk membantu ataupun melayani masyarakat yang khususnya kurang mampu ada di wilayah Batam. Hai, saya Kresta, saya ada di Batam, di Batam Center of Hope Batam. Saya sangat bersyukur bisa bergabung di Hope dan saya juga sangat bersukacita bisa bekerja di sini, di mana saat ini program kita ada preschool. Preschool ini saat ada satu orang berbayar, maka kita akan memberikan satu anak yang kita bantu. Nah, saya mau cerita kenapa sih mereka perlu dibantu. Di sekitar kita di Batam itu ada beberapa masyarakat yang mereka tinggalnya di rumah liar, di mana untuk mengkonsumsi air bersih pun mereka susah. Kadang-kadang mereka perlu menada air hujan untuk mereka bisa mandi ataupun membersihkan pakaian dan lain-lain. Ada satu siswa yang saya sangat tersentuh hatinya karena di mana dia anak yatim piatu. Papanya meninggal saat dia masih sangat kecil, usia 3-4 tahun, dan kita memberikan dia bantuan untuk dia bisa bersekolah di sini. Dan saat ini sangat bersyukur bisa ketemu dengan mereka. Kadang-kadang kita pergi main ke rumahnya, kita bermain bersama, kita juga belajar bersama, mengedukasi mereka bagaimana cara membersihkan diri. Kita juga pernah ajak mereka ke center, kita ajarin cara mandi dan kita praktekkan cara memandi. Happy banget pada saat ini melihat mereka bisa, aduh sekarang mereka tuh dalam sudah wangi, kukunya udah nggak hitam-hitam lagi, telinganya sudah bersih. Kemudian kami memulai dengan program seminar kebersihan dan kesehatan dengan menghadirkan seluruh orang tua yang kami berikan program beasiswa, kemudian edukasi mereka untuk mengerti betapa pentingnya memastikan kebersihan dan kesehatan. Dan happy ya, apa yang mereka butuhkan kita bisa bantu. Karena ya saya berasa
karena jemaat juga gitu loh, mau mengedukasi, mau mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di Batam untuk membantu sekolah ini bisa berjalan. Thank you. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Yayasan Hope Indonesia yang pada kesempatan ini adalah Yayasan Hope kita di Batam, yaitu dengan Batam Centernya mereka yang saat ini juga Yayasan Hope yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Dan kita juga sangat bersyukur sebagai bagian dari volunteer dan juga relawan dari Hope. Di bulan ini, hampir 2 bulan ini kita juga memiliki program yaitu Skip a Meal Challenge. Dan sangat bersyukur hingga hari ini sudah sekitar 200 jutaan lebih dikumpulkan untuk Skip a Meal Challenge. Dan tentunya atas nama Yayasan Hope saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari, brothers sisters dan anyone yang telah meluangkan dan memberikan waktu makan Anda dari yang 3 atau 2 kali itu untuk bisa memberikannya kepada Yayasan Hope. Dan tepuk tangan untuk kita semua. Dan mari terus kita bantu untuk kita bisa menyisikan kepada Yayasan Hope untuk membantu anak-anak di sekelilingnya. Dan saat ini kita akan menutup ibadah kita, saudara-saudari. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Dan kita akan menutup dengan doa pada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami memuji Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah dalam nama anak Engkau Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Allah semesta alam Tuhan. Kami bersyukur Bapa hari ini Tuhan, kami kembali diingatkan, disegarkan Tuhan oleh firman Engkau Tuhan. Melalui Pendeta Charles yang membukakan kepada kita Tuhan, bagaimana seorang Nabi Yesaya Tuhan. Kami belajar banyak Tuhan dari apa yang Engkau perlihatkan. Betapa beruntungnya Tuhan kami hari ini yang bisa menyaksikan itu Tuhan. Seperti layaknya Engkau berbicara langsung kepada kami Tuhan. Dan saya berdoa Bapak untuk kami semua, kita semua di ruangan ini Tuhan. Kita bisa memiliki hati seperti Yesaya Tuhan. Yang mau diutus Tuhan. Dan bahkan melihat kemuliaan Engkau Tuhan dengan satu perasaan yang wow. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap harinya dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menginginkan sebuah relationship dengan kami. Yearning for you God. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap dari kami memiliki hati seperti itu Tuhan. Dan kami akan senantiasa bisa melihat kewawan Engkau itu Tuhan. Sampai kita mati nanti Tuhan. Dan itu Tuhan, kita pun mau menyambut Engkau Tuhan. Ketika Engkau mendapati kami datang kembali ke dunia ini. Atau satu hari nanti kami meninggalkan dunia ini Tuhan. Kami punya holiness itu Tuhan. Kami punya rasa kagum tersebut Tuhan kepada Engkau Tuhan. Sertai kami semua Tuhan untuk kami bisa melihat holiness sebagai effort kami Tuhan yang exciting. Because we wanna love you God. Karena Engkau Allah yang layak Tuhan untuk dicintai, dipuji, disembah Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Sertai ketika kami keluar dari ruangan ini Tuhan, seperti 4 poin yang Pendeta Charles katakan Tuhan, let us be striving for holy. Hanya di dalam nama anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan naikkan sebuah lagu lagi yang dari GKD Worship. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Nusantara, puji namanya, ada amin. Sama-sama kita akan pujian ini. Aku dan kamu telah ditebus oleh darah yang kudus. Kita dipilih bersama-sama membangun tubuh Kristus. Kau yes, Yesus satukan kita untuk membawa kemuliaannya sampai ke ujung dunia.
Sabang sampai Merauke. Yes, dari utara ke selatan. Say, dari Sabang sampai Merauke. Yes, utara ke selatan. Kita akan ke. Kita berkumpul, kita berkatakan nama Yesus, nama yang kudus. Bergandeng tangan, bergandeng tangan, memuji Tuhan. Nusantara, darah puji nama. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke. Dari utara ke selatan, ceritakan. Dari Sabang sampai Merauke. Ceritakan. Dari utara ke selatan, ceritakan. Hanya beri kemuliaan buat Tuhan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, God bless. Thank you. Thank you, bro. Oh ya, Pak. Dahsyat.